Sobat Tani Indonesia, pagi ini saya mengajak para sobat tani untuk melihat tanaman cabai yang terserang penyakit. Ini penyebabnya ini jamur para sobat tani. Ini jamur Coletricum sp. Jadi cabai yang sering terserang penyakit jamur seperti ini terutama pada musim banyak embun, jadi pada musim hujan. Nah, pada waktu subuh atau pada waktu pagi hari itu lokasi di sekitar kebun ini itu banyak sekali embun. Nah, embun-embun tersebut membawa jamur yang menyebabkan tanaman cabai terserang. Jadi embun tersebut banyak membawa spora dari jamur Coletricum. Nah, gejala serangannya seperti ini para sobat tani. Dia seperti bercak-bercak. Nah, kalau tanaman cabai kita sudah terserang dari penyakit ini para sobat tani, salah satu cara pengendaliannya adalah buah-buah yang terserang ini harus segera kita buang. Sebab kalau buah ini kita biarkan tetap sampai tua dan merah, buahnya juga tidak bisa dijual karena sudah rusak. Dan yang lebih merugikan lagi, buah ini menghambat terbentuknya bunga-bunga yang baru. Jadi karena buah-buah ini masih mengambil nutrisi dari tanaman cabenya, sehingga bunga cabai tidak terbentuk. Nah, untuk itu kalau terserang penyakit seperti ini, segera lakukan pembuangan buah-buah yang terserang ini. Jangan dibiarkan buah ini sampai kering dan besar, atau apalagi sampai warnanya merah. Jadi harus segera kita buang supaya terbentuk bunga-bunga yang baru. Dan kita lakukan penyemprotan. Penyemprotannya bisa menggunakan campuran beberapa jenis insektisida, kemudian kita campur juga dengan fungisida, dan ditambahkan dengan zat pengatur tumbuh dari golongan auksin. Nah, zat pengatur tumbuh dari jenis atau golongan auksin ini merek dagangnya banyak para sobat tani. Saya sebutkan aja salah satunya, misalnya Atonik. Jadi Atonik itu berfungsi untuk memicu atau merangsang terbentuknya bunga dan buah yang baru. Mari selanjutnya kita lihat lagi tanaman yang lainnya dan sekaligus cara perompesan atau pembuangan buah-buah yang terserang ini. Mari kita lanjutkan ke lapangan para sobat tani. Sobat tani, di sekitar kebun kita ini masih banyak sekali burung-burung. Itu suaranya sobat tani bisa dengar. Jadi burung-burung di sekitar sini sengaja sobat tani tidak kita ganggu, tidak kita tembak, tapi kita biarkan dia secara alami berkembang di sekitar kebun kita. Makanya suaranya banyak sekali. Ini yang pertumbuhan cabenya bagus para sobat tani. Ya, tidak ada terkena penyakit dari warnanya, buahnya lebat.
Jadi cabai kita ini sobat tani terserang penyakit. Petani Indonesia, jadi ini buah-buah cabai yang terserang penyakit ini kita buang. Sebab kalau tidak kita buang, dia akan menghambat terjadinya pembentukan bunga-bunga cabai. Jadi ini sobat tani bisa lihat, ini kan bunga-bunga kecilnya ini sedikit. Kenapa buah ini harus kita buang? Karena buah ini masih mengambil zat makanan daripada tanaman cabai ini. Sobat tani bayangkan buah penyakit yang begitu banyak terus mengambil zat makanan dari tanaman induknya, sehingga proses pembentukan bunganya menjadi berkurang. Nah, untuk itulah maka buah-buah yang terserang ini, ya apalagi buahnya masih hijau ini, kita buang supaya tidak menghambat pertumbuhan dari tanaman cabai kita, sehingga dia akan segera bisa membentuk bunga-bunga baru lagi para sobat tani. Ini bunga-bunga yang kecil. Jadi sobat tani bisa lihat ini, bunga baru yang terbentuk kan sedikit sekali nih. Nah, ini karena terjadinya kompetisi pengambilan zat makanan antara buah cabai yang terserang penyakit ini ya dengan calon-calon bunga tanaman cabai yang kecil-kecil ini. Nah, untuk itu supaya proses pembungaannya lebih cepat, buah-buah ini yang terkena penyakit ini harus kita buang sobat tani secepat mungkin. Jadi supaya tidak banyak mengambil zat makanan. Nah, kalau bunga-bunga atau buah-buah yang terserang penyakit ini sobat tani biarkan, itu kerugian yang akan kita alami lebih banyak lagi, karena cabai yang terserang ini dia tidak menghasilkan bunga yang banyak, tapi sedikit sekali. Jadi ini harus kita buang supaya tidak mengalami dua kali kerugian akibat dari buah yang terserang ini tidak kita buang. Nih sobat tani bisa lihat, ini bunga buahnya banyak sekali yang terserang. Nah, bunga yang terbentuk ini sedikit sekali sobat tani. Ini lihat sedikit. Nah, makanya ini harus kita buang. Membuang buah cabai ini juga para sobat tani harus hati-hati, jangan sampai cabang-cabang dari tanaman ini patah. Sebab kalau tidak hati-hati cabangnya ya patah, sehingga tempat terbentuknya bunga dan buah juga menjadi rusak. Ini jenis cabai yang kita tanam ini sobat tani. Ini cabai kalau di pasaran sering disebut cabai rawit merah, tapi orang juga sering menyebutnya dengan sebutan cabai rawit setan. Penduduk lokal di sini ini nyebutnya dengan cabai rawit putih. Jadi namanya bermacam-macam para sobat tani.
Mudah-mudahan sesudah buah-buah ini kita buang, para sobat tani, akan segera membentuk bunga-bunga yang baru. Jadi salah satu fungsi dari penyemprotan yang tadi pagi kita lakukan, di samping untuk mengendalikan hama dan penyakit, kita juga menggunakan zat pengatur tumbuh auksin itu untuk merangsang pembentukan cabang dan bunga yang baru. Jadi dikombinasikan untuk pengendalian dan penyembuhan dari tanaman cabai kita ini. Demikianlah para sobat tani Indonesia, jumpa kita pada edisi pembuangan atau perompesan buah cabai yang terserang penyakit. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Terima kasih Mas Leo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tani Indonesia. Sudah lama tidak.